Anda kembali bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi bersama dengan warga dan sebuah mobil di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas itu nekat melawan arah dan menabrak sejumlah pengendara motor. Warga yang geram mengamuk dan memukuli mobil tersebut. Parah banget. Ih, kejar banget, Ih, demi Allah, ih. Mama, apa juga? Inilah peristiwa saat pengendara mobil berusaha kabur dari kejaran polisi. Ia masuk ke jalan satu arah di perempatan MBAL Gunung Sahari, lalu terjebak di arus berlawanan. Dalam kondisi panik, pengemudi tetap memaksa maju dan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor. Warga dan pengendara yang geram langsung mengerumuni mobil dan memukulinya dengan helm. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komarudin menjelaskan bahwa petugas awalnya mencurigai mobil tersebut karena melaju ugal-ugalan dan menggunakan plat nomor yang diduga palsu. Saat petugas memberikan peringatan, pengemudi justru kabur menuju ke Bungur dan menerobos jalan satu arah. Ia kemudian masuk ke ruas jalan Budi Utomo dan terjebak di jalur berlawanan. Pemuda berusia sekitar 20 tahun asal Surabaya, Jawa Timur itu mengaku panik karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Ia mengaku berniat mengajak kekasihnya berwisata ke Ancol, namun karena tidak menguasai jalan, ia justru nekat melawan arah. Parah banget. Petugas kami yang sedang berpatroli mendapati perilaku dari pengendara yang tidak lazim. Ya, di tengah kepadatan ibu kota di sore hari, ada pengendara-kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan tidak sebagaimana mestinya, dengan kecepatan tinggi, dan diketahui ataupun diduga TNKB yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Jadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Emang dari mana? dari Surabaya terus ke Karawang menuju ke Ancol sama pacar saya. Habis apa tujuannya? Habis dari beli dimsum terus kita mau lanjut ke Karawang, mau lanjut ke Ancol. Terus malah udah gitu. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama dengan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penggeledahan mobil yang digunakan oleh pengemudi ugal-ugalan usai diamuk oleh massa di Jalan Gunung Sahari Raya pada Rabu kemarin. Satu persatu panel bagian dalam pintu mobil dibongkar oleh petugas untuk memastikan tidak adanya barang terlarang yang disembunyikan. Meski dari hasil penggeledahan tidak ditemukan adanya narkoba, namun petugas menemukan sejumlah barang yang tidak lazim dibawa. Selain 4 pasang tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB diduga palsu, petugas juga menemukan 2 bilah senjata tajam jenis golok dan badik, serta 1 pucuk pistol mainan. Petugas hingga saat ini masih melakukan pendalaman dengan meminta keterangan pengemudi perihal kegunaan barang-barang itu. Akibat ulahnya karena berkendara ugal-ugalan hingga mengakibatkan kerugian material dan adanya korban luka, pelanggar dijerat dengan pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda 8 juta rupiah. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus viral pengemudi ugal-ugalan yang membahayakan pengguna jalan raya di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, sudah bergabung bersama kami Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin. Selamat sore Pak Komarudin. Selamat sore Mbak Eva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komarudin, apa hasil penyidikan terbaru dari kasus pengemudi ugal-ugalan lawan arah kemudian menabrak sejumlah pengendara motor? Baik Mbak Eva, terima kasih dapat kami informasikan bahwa sampai saat ini proses pemeriksaan masih terus dilakukan. Setelah semalam kita terus melakukan pendalaman tentang motif dari kejadian ataupun perilaku pengendara yang ugal-ugalan yang mengakibatkan ataupun mengancam keselamatan pengguna jalan yang cukup banyak. Dapat kami informasikan juga bahwa arus yang dilawan ataupun ruas jalan yang dilanggar itu cukup banyak sekali, mulai dari di mana ditemukan
indikasi ugal-ugalan itu berangkat dari arah Senen menuju ke Jalan Gunung Sari yang terekam ataupun terekod melalui kamera dashcam yang ada pada mobil patroli kami. Di sana pengendara ataupun terduga pelanggar masuk ke dalam Jalan Gunung Sari 4. Nah, di Jalan Gunung Sari 5 lah itu yang sangat berisiko sekali. Dalam rekaman terlihat sangat berbahaya sekali di jalan yang tidak terlalu lebar, namun kecepatan cukup tinggi. Kemudian memasuki simpang 4 MBAL, pengendara masuk ke ruas jalan Dr. Sutomo. Ini ruas jalan simpang 4 Pasar Baru ya, kalau kita tahu simpang 4 Pasar Baru yang mengarah ke kantor pos ataupun mengarah ke lapangan Banteng. Tapi yang dimasuki jalur sebelah kanan, itu ruas jalan yang kita ketahui bahwa sehari-hari memang volumenya sangat tinggi sekali. Pengendara masuk ke jalan yang lajur sebelah kanan. Kemudian sampai di perkiraan tengah jalan kembali lagi karena memang cukup padat sekali di sana. Kemudian kembali ke jalan ke Jalan Gunung Sari melalui simpang 4 MBAL, belok kiri ke arah Ancol ataupun ke arah Pintu Besi. Di sanalah yang akhirnya kembali berputar ya menuju ke arah utara, namun karena memang saat itu sedang traffic light sedang padat, terduga pelanggar kembali ke jalur yang sama tanpa pindah jalur, kembali ke jalur yang sama, berhadapan-hadapan dengan petugas dan juga masyarakat. Inilah yang terjadi yang tentunya perlu kita lakukan pendalaman. Untuk permasalahan lalu lintas telah kita tetapkan kepada yang bersangkutan, kita jerat dengan pasal 311 ayat 1, 2, 3 di mana atas perilakunya mengendarai kendaraan yang mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Ya, ini dengan ancaman hukuman sampai dengan 4 tahun dan denda sampai dengan 8 juta. Iya, Pak Komarudin, apa sebetulnya motif tersangka mengemudikan mobil ugal-ugalan hingga membahayakan pengendara lain? Menurut pengakuan sementara sih katanya takut ya. Tapi kalau takut di jam tersebut, itu jam-jam memang personil pastinya sangat banyak. Di mana jam-jam itu program yang kita tetapkan adalah program preventif sore, penggelaran personil, terlebih lagi saat itu kita menjelang, masyarakat kita menjelang momen-momen berbuka puasa. Kita gelar kekuatan maksimal baik personil stasioner maupun yang mobile untuk memantau aktivitas dan mengupayakan bisa mengurai lebih cepat agar masyarakat bisa beraktivitas ataupun berbuka puasa di rumah. Nah, inilah saat itu terlihat dengan di suasana padat yang sedemikian rupa, ada kendaraan yang kecepatan tinggi, kemudian juga zigzag, itu yang terekam dalam kamera dashcam kami, mobil patroli kami. Itulah yang dihimbau oleh petugas dengan menggunakan fasilitas TOA ya, fasilitas megaphone yang kami miliki untuk menghentikan, tapi malah menambah kecepatan, kemudian masuk pada ruas-ruas jalan yang mungkin kalau ruas jalan pertama yang dilewati, kalau dikatakan yang bersangkutan tidak tahu jalan, itu masuk akal. Karena memang Gunung Sari 5 ini kalau untuk orang dari luar kota mungkin tidak paham kalau itu satu lajur ya. Tapi dengan banyaknya volume kendaraan yang mengarah kepadanya, tentu ini harusnya menjadi tanda bagi setiap pengendara. Kemudian di Jalan Dr. Sutomo pun demikian. Lazimnya kita di Indonesia jalannya di lajur kiri, bukan jalur kanan. Jalur kanan itu pasti berlawanan arah. Ini malah masuk ke sana. Ini yang tentu menambah kecurigaan kami dengan tingkat kepanikan yang sangat luar biasa sedemikian rupa. Tentu siapapun yang melihat curiga ini ada apa? Kenapa kok sampai setakut itu? Kalau memang hanya sekedar menghindari polisi, padahal di jalan banyak ditemui polisi-polisi, tapi tidak setakut itu. Nah, dari sana kecurigaan terus bertambah. Petugas kami di mana di jalan Gunung Sari yang mengarah ke arah utara ya, ke arah Ancol itu kembali berputar balik mengadu kepala dengan masyarakat. Ini yang alhamdulillah bisa kita amankan, tidak terjadi tindakan-tindakan yang terlalu serius karena masyarakat cukup emosi di sore hari yang padat seperti itu, tentu dengan kondisi yang sangat terancam ya dengan perilaku kendaraan seperti itu. Dan memang terbukti kita temukan ada beberapa barang yang kita temukan di dalam kendaraannya, termasuk TNKB, 2 diantaranya berplat B,
2 pasang berplat B, 1 pasang berplat G, 1 pasang lagi berplat D. Ya, baik Pak Komarudin, Anda sampaikan ditemukan 4 pasang tanda nomor kendaraan bermotor TNKB atau plat nomor diduga palsu ya. Dan petugas juga menemukan 2 bilah senjata tajam jenis golok dan badik serta 1 pucuk pistol mainan. Apa keterangan tersangka terkait dengan kepemilikan senjata tersebut? Sementara ini memang tersangka tetap kekeh ya, bersikeras bahwa tersangka tidak mengetahui keberadaan barang-barang itu karena menurut pengakuan sementara itu kendaraan milik keluarganya ataupun kakaknya. Inilah yang saat ini masih sedang kita tunggu keluarganya untuk bisa ikut memberikan keterangan karena memang sampai saat ini yang bersangkutan juga belum bisa memperlihatkan surat-surat kendaraan STNK, tidak ada sama sekali, SIM juga tidak dimiliki, termasuk rekan yang bersangkutan ya, yang bersama saat itu dalam kendaraan seorang wanita juga tidak membawa identitas sama sekali. Ini yang tentunya dari penyelidikan awal proses di lalu lintas kami anggap sudah selesai, kepadanya kami tetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 311. Untuk selanjutnya kami limpahkan ke Reskrim Jakarta Pusat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan barang-barang yang ada yang ditemukan, termasuk identitas yang dimiliki. Memang saat ini masih ditemukan ada 2 identitas, 1 identitas atas nama HM tadi dan 1 lagi ada identitas atas nama HS ya dengan lokasi rumah yang berbeda. Baik, jadi pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan jerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 tentang Undang-Undang Lalu Lintas. Meskipun masih didalami ya Pak, tadi disampaikan terkait dengan barang-barang yang ditemukan di mobil disebut oleh pelaku bukan miliknya. Tapi apakah ada potensi pelaku juga akan dijerat dengan dugaan pelanggaran pidana umum buntut temuan senjata tajam di mobil tersebut? Itu tentu masuk dalam ranah penyidikan umum ya, Reserse nanti akan menilai itu, termasuk juga indikasi yang sudah jelas itu adalah pemalsuan, ya, pemalsuan data. Sebagaimana kita ketahui bahwa TNKB itu adalah identitas kendaraan. Setiap kendaraan dilengkapi dengan TNKB, itu identitas yang melekat. Itulah fungsi dalam registrasi dan identifikasi tentang kendaraan yang wajib memang terpasang TNKB untuk mengetahui kendaraan ini jenisnya ataupun kemudian terkadang banyak pelanggaran-pelanggaran kasat mata yang mungkin juga kami rasa masyarakat sudah banyak yang tahu ya. Pelanggaran-pelanggaran kasat mata yang kendaraan tidak dilengkapi dengan TNKB yang pernah kami sampaikan juga biasanya hal-hal seperti itu mohon maaf sekali harus kami sampaikan biasanya digunakan oleh para pelaku kejahatan menggonta-ganti identitas, mengelabui petugas di lapangan dan lain sebagainya. Ada ciri-ciri tertentu yang memang hanya diketahui oleh petugas, seperti kode angka, kemudian seri, peruntukan angka sekian untuk apa saja, itu yang membuat petugas kami tahu bahwa itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Belum lagi kalau didalami, ternyata memang sudah dibuktikan bahwa nomor rangka nomor mesinnya tidak sesuai dengan TNKB yang tertera pada kendaraan pada saat kejadian itu. Baik, jadi pasca penetapan tersangka, kepolisian masih terus mendalami kasus ini ya. Terima kasih Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.